Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas tentang turunan orde tinggi dan turunan fungsi implisit. Kita akan lihat bagian yang pertama, yakni turunan orde tinggi, ya. Kita sudah mendefinisikan turunan orde atau turunan pertama, ya, atau turunan dari suatu fungsi, dan itu kita sebut sebagai turunan pertama. Jadi kalau kita punya fungsi, ya, y sama dengan fx, kita sudah menyatakan bahwa fungsi ini punya turunan yang dinyatakan oleh y aksen atau f aksen atau dy dx. Jadi itu yang disebut dengan turunan pertama, ya. Jadi turunan ke-1 dari fungsi ini ditulis y aksen. Yang ini sama saja dengan dy dx. Atau sama juga dengan f aksen, ya. Sama saja dengan f aksen x. Kemudian secara umum fungsi ini turunan dari fungsi ini merupakan fungsi juga, gitu kan, ya? Sehingga bisa punya turunan berikutnya. Turunan berikutnya kita sebut sebagai turunan kedua. Turunan kedua adalah turunan dari turunan pertama. Jadi y aksen diturunkan lagi, sekali lagi. Jadi kita tulis y double aksen. Atau kita tulis dalam notasi Leibniz, ya. Berarti d dx dari dy dx. d dx dari dy dx, dan kita tulis jadi d2y dx kuadrat. Jadi ini adalah turunan kedua. Turunan ketiga, ini turunan kedua, ya, sorry. Nah, ini. Kemudian turunan ketiga, ya, kita tulis y triple aksen, ya. Berarti turunan dari turunan kedua. Jadi d dx dari d2y dx kuadrat. Dan ini kita tulis jadi d3y dx pangkat 3, ya. Demikian seterusnya sampai kita bisa punya misalkan turunan ke n. Nah, untuk n 4 dan seterusnya, kita tidak gunakan lagi notasi y aksen, tetapi dinyatakan oleh y dalam kurung n. Ya, jadi kalau ditulis seperti ini artinya turunan ke n dari y. Maka ini sama saja dengan dn y dx pangkat n. Jadi hati-hati, ini harus diberi tanda kurung karena beda. Misalkan kalau kita tulis y 4, ini berarti artinya turunan keempat, ya. Turunan keempat dari y. Kalau ditulis seperti ini, y 4, nah ini artinya apa? Artinya y kali y kali y kali y, atau y pangkat 4. Jadi hati-hati menulisnya, ya. Jadi kalau y pangkat dalam kurungnya ini seperti pangkat, gitu kan, ya. 4 ini artinya dibacanya turunan keempat dari y, ya. Tapi kalau y pangkat 4, ya ini berarti ya y kali y kali y kali y, ya. Oke, sebagai contoh kita lihat
Misalnya kita punya Y sama dengan 2X pangkat 5 misalnya. Maka ditanya misalkan berapakah Y 42 misalnya. Ini artinya apa? Kita mencari turunan keempat di X sama dengan 2. Berarti kita harus dapatkan turunannya sampai 4 kali. Dan untuk mendapatkan turunan keempatnya, kita harus turunkan terus-menerus ya. Jadi pertama dapatkan dulu turunan pertamanya. Ya, aksen berarti turunkan, ini kan ya. Berarti 10 X pangkat 4, gitu kan? Dapatkan Y double aksen, turunan kedua. Kita dapatkan berarti 40 kali X pangkat 3. Turunkan lagi, ketiga, berarti 3 kali 40, 120 X pangkat 2. Turunkan lagi sekali lagi, turunan keempat. Nah, kita tulis begini kan ya. Berarti 2 kali 120, 240 X. Dengan demikian, kita dapatkan bahwa turunan keempat di X sama dengan 2, berarti ya kita masukkan aja, gantikan X oleh 2, berarti 240 dikali dengan 2, berarti 480. Oke? Tinggal turunkan saja seterusnya ya. Turunkan. Kemudian yang kedua, misalnya kita punya, kita ingin mencari D3 dx pangkat 3 dari sin 2x misalnya. Apa hasilnya ini? Ya, kita turunkan. Kita tidak bisa langsung mendapatkan turunan ketiga ya, harus dimulai dari turunan pertama. Jadi pertama kita dapatkan D dx dari sin x. Sin 2x ya. Berarti apa? Turunan dari sini adalah cos ya, 2-nya pindah ke depan berarti 2 cos 2x, gitu kan ya. Kemudian D2 dx kuadrat sin 2x berarti sama saja dengan apa? D dx dari ini ya. Sama aja dengan D dx dari 2 cos 2x gitu kan. Berarti sama dengan turunkan lagi cosnya. Cos turunnya adalah min sin gitu kan ya. Berarti 2-nya pindah ke depan jadi min 2 sin, sorry, 2-nya dikalikan 2 ya. 2 ini pindah sini, 2 kali 2 berarti 4 ya. Min 4 sin 2x. Baru kita akan dapatkan D3 dx pangkat 3 dari sin 2x. Berarti turunan pertama dari turunan kedua ya, atau D dx dari turunan ini ya, yang kedua. Berarti D dx dari min 4 sin 2x. Nah, turunan dari sini adalah cos. 2-nya pindah ke depan jadi min 8 dikali cos 2x. Oke ya. Jadi tidak ada hal yang aneh di turunan orde tinggi ya. Turunan kedua, turunan ketiga, turunan keempat, dan seterusnya kita sebut sebagai turunan orde tinggi. Kita lanjutkan yang kedua, yakni turunan fungsi implisit ya. Nah, sebelum ke pengertian apa itu fungsi implisit, misalkan tinjau ada dua persamaan. Misalkan pertama ada ungkapan 2x pangkat 3 min y sama dengan 0. Dengan ungkapan yang kedua, misalkan xy kuadrat
min, atau X kuadrat Y kuadrat min 2XY plus 3X pangkat 3 misalkan sama dengan 5. Nah, dalam hal ini Y-nya sebagai fungsi X ya. Dengan Y sebagai fungsi dari X. Nah, kalau kita perhatikan persamaan yang pertama ya, ini bisa kita ungkapkan jadi apa? Ini kita bisa ungkapkan menjadi Y sama dengan 2X pangkat 3. Jadi yang persamaan ke-1 bahwa 2X pangkat 3 min Y sama dengan 0, ini bisa kita ungkapkan menjadi Y sama dengan 2X pangkat 3. Jadi kita bisa pisahkan variabel Y dengan variabel X secara terpisah. Y di ruas kiri, X di ruas kanan. Nah, untuk yang kedua, yang ini, nah, pertanyaan, bagaimana kita bisa menyatakan apakah Y bisa dipisahkan dengan X? Ya, jadi artinya gini, kita kumpulkan Y di sebelah apa? Sebelah kiri, X di sebelah kanan. Dan ini tidak bisa ya. Jadi memang ada fungsi yang Y-nya sebagai fungsi dari X, tetapi Y-nya tidak bisa dipisahkan seperti hanya pada persamaan 1. Nah, yang persamaan 1 ini disebut sebagai eksplisit ya. Jadi Y dinyatakan sebagai Y sebagai fungsi X ini secara eksplisit. Diungkapkannya secara eksplisit jelas ya, terpisah bahwa Y adalah 2X pangkat 3. Nah, namun dalam kasus yang kedua ini tidak bisa diungkapkan dalam ungkapan Y sama dengan sekian X gitu. Nah, fungsi yang seperti ini itu disebut sebagai fungsi implisit. Jadi Y-nya sebagai fungsi dari X, tetapi kita tidak bisa ungkapkan Y dan X secara terpisah gitu ya. Oke, nah namun demikian kita bisa mendapatkan turunan dari fungsi implisit Y-nya. Nah, kalau dalam kasus yang pertama kan sebenarnya udah langsung mudah saja ya. Coba kalau kita lakukan, dapatkan turunannya, otomatis ini akan langsung dapat bahwa Y action adalah 6X pangkat 2. Tetapi bagaimana yang kedua ini? Nah, untuk mendapatkan turunannya ya, maka kita lakukan apa yang disebut dengan istilah pendiferensialan implisit ya. Jadi Y aksen atau F aksen X pada fungsi implisit ya, pada fungsi implisit diperoleh melalui namanya disebut pendiferensialan implisit. Ya, ini dengan apa? Dengan cara menurunkan ini ruas kiri, ruas kanan menggunakan terhadap X ya. Jadi coba kita lihat persamaan 2 di sini. Maka kita dapat ini bahwa ddx dari X kuadrat Y kuadrat min 2XY plus 3X pangkat 3 ini berarti harus sama dengan ddx dari 5. Jadi baik ruas kiri maupun ruas kanan kita turunkan terhadap X. Nah, tinggal ingat di sini kita bisa mendapatkan turunannya dengan menggunakan teorema pencarian turunan, baik aturan hasil kali, aturan penjumlahan maupun hasil bagi kalau ada ya, dan juga aturan rantai. Nah, di video sebelumnya itu sudah saya berikan contoh ya untuk pembahasan soal
bagaimana kita menurunkan eh, dy menurunkan ddx dari y kuadrat misalkan ya. Kita sudah turunkan ya. Nah, ini berarti kita turunkan masing-masing ini ya. Nah, sekarang ini x kuadrat kali y kuadrat. Dengan melihat bahwa y sebagai fungsi x ya. Maka ini bisa kita pecahkan dengan aturan hasil kali. Pertama kita turunkan dulu ini x-nya ya. Kita turunkan jadi apa? 2x. Y-nya kita biarkan. Y kuadrat. Berikutnya ditambah dengan apa? Turunan dari y kuadrat. X kuadratnya kita biarkan. X kuadrat. Turunan dari y kuadrat adalah 2y kan ya? 2-nya saya pindahkan ke depan, berarti 2 kali y. Namun ini belum selesai, karena y sebagai fungsi x. Maka yang kita gunakan untuk menurunkan y kuadrat adalah aturan rantai. Jadi harus dikalikan dengan turunan dari y-nya. Jadi 2 kali y. Turunan dari y kuadrat adalah 2 kali y, kalikan dengan y aksen. Oke. Kemudian yang kedua, nah ini kita turunkan lagi. Pertama, turunkan dulu x-nya, berarti min 2, y-nya biarkan. Gitu. Berikutnya apa? Turunkan y-nya. Min 2x kita biarkan, berarti min 2x kali turun dari y adalah ya y aksen gitu kan ya. Oke. Kemudian baru berikutnya ini berarti 9x pangkat 2 ya turunan ini kan ya. Dan turun dari 5 adalah 0. Oke. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan y aksennya ya. Kita bisa dapatkan y aksennya. Tinggal kita kumpulkan misalkan yang yang melibatkan y aksen ya ini berarti 2x kuadrat y dan min 2x y aksen gitu kan ya ini ya. Kita kumpulkan nanti dapatlah y aksen sama dengan sekian. Namun ya kita ungkapkan dalam ungkapan seperti ini juga boleh-boleh saja sama-sama saja ya. Jadi ini atau kalau mau di ini kan berarti 2x kuadrat y kuadrat plus, nah yang ini kita kumpulkan jadi apa? 2x kuadrat y min 2x dikali y aksen, kemudian min 2y plus 9x kuadrat sama dengan. Nah, Anda ditanyakan misalkan berapakah y aksen 1 misalnya. Ya, tinggal masukkan aja. Ya. Ya, ini kan ketika apa? Ketika X-nya 1. Nah, ketika kita masukkan ke sini, berarti kita harus tahu apa? Harus tahu nilai Y-nya juga, gitu kan ya? Harus tahu nilainya juga. Nah, ketika X sama dengan 1, kita masukkan ke persamaan ini. Ya. Berarti kita dapatkan apa? Kalau X1 berarti persamaan jadi apa? 1 kuadrat dikalikan dengan Y kuadrat, kemudian dikurangi, gitu kan ya? Dikurangi 2 kali X-nya 1 ya, kali Y gitu kan ya. Ditambah berapa ini? 3 kali 1 kan ya? 3 kali 1 pangkat 3 sama dengan 5. Di sini kita dapatkan ini jadi apa? Y kuadrat min 2Y. Ini kan 3 kan ya? Nah, 5-nya pindahkan ke ruas kiri jadi min 2 ya. Min 2 sama dengan 0. Sehingga ini kita bisa dapatkan apa? Bisa dapatkan Y-nya ya. Nah, dalam hal ini untuk mendapatkan Y kita gunakan rumus ABC ya. Y12 berarti min B ya, berarti 2 plus minus akar B kuadrat, berarti akar min 2 kuadrat min 4 dikali A-nya 1 kali C-nya min 2 dibagi dengan
dibagi dengan 2 kali A-nya ada berapa? 1 kan ya? Berarti ini 2/2 plus minus akar, berapa ini? Ini 1/2 jadi kan ya? 1/2 akar berapa? Akar 4 dikurangi, ditambah. Berarti 4 ditambah dengan 8. Berapa itu? 12 ya. 12. Ingat 12 itu kan 4 kali 3 ya. 4-nya boleh kita keluarkan. Dari akar berarti 2. Berarti ini adalah 2 akar 3 dibagi 2 berarti tinggal akar 3 ini ya. Berarti ini adalah 1 plus minus akar 3. Ya. Oke. Sehingga kita dapatkan Y-nya ada 2 sekarang nilai Y aksennya kan ya ketika X-nya 1 ya. Jadi ketika X-nya 1, pertama ketika X-nya 1, Y-nya 1 plus akar 3. Maka berarti kita akan dapatkan apa? Kita akan dapatkan masukkan ke sini ya, ke persamaan turunannya ya. Berarti 2 dikali 1 kuadrat ditambah Y kuadrat, berarti ditambah apa? Ditambah dengan 1 plus akar 3 dikuadratkan, ya, ditambah, gitu kan? Ditambah 2, gitu kan? Dalam kurung ya, 2 kali X-nya 1 kuadrat ya, kali Y, Y-nya adalah 1 plus akar 3, 1 plus akar 3 dikurang 2X, berarti dikurangi 2 kali 1 dikali dengan Y aksen, gitu kan ya? Min 2Y, ini ya, masukkan. Min 2 kali 1 plus akar 3 ditambah dengan 9 dikali 1 kuadrat sama dengan 0. Dengan demikian dapatlah apa? Dapatlah Y aksen kan? Sehingga Y aksen ketika X-nya 0 atau Y aksen 0 berarti sama dengan, nah ini kita pindahkan aja ke ruas kanannya, berarti ini apa? Ini positif yang ini jadinya. Jadi 2 dikali 1 plus akar 3, yang ini jadi negatif, berarti min apa? 9. Ini juga jadi negatif, berarti min 2 kali 1 plus akar 3 dikuadratkan, baru dibagi dengan berapa? Dibagi dengan ini ya, 2 kali 1 2 kali 1 plus akar 3 dikurangi 2. Nah, ini kan ya, seterusnya silakan disederhanakan. Ini bisa disederhanakan ya. Ini kan bisa jadi apa? 2 ditambah 2 akar 3 gitu kan ya. Ini jadi min 2 min ya nanti ini kan diurai dulu ini ya. Jadi kan 1 plus 2 akar 3 ditambah dengan 3 ya. Oke? Baik, jadi intinya seperti ini. Ini untuk apa? Untuk X 1 dan Y-nya 1 plus akar 3. Nanti kita masukkan lagi untuk apa? Untuk X sama dengan 1, untuk X sama dengan 1, dan Y-nya adalah apa? 1 min akar 3. Kembali ini nanti kita masukkan ke persamaan ini. Ya. Kita masukkan ke persamaan ini. Nah, ke persamaan turunannya. Ya. Oke, ya. Jadi Y aksen 1 berarti ada 2 nilai. Ya. Yang pertama, sorry kok 0 ini. Y aksen 1 ya. Ini pada saat 1 tadi, sorry ya. Oke, baik. Y aksen 1. Oke, nah ini silakan. Ini saya sisakan untuk kalian dapatkan berapakah Y aksen satunya. Ya. Baik, kita coba lihat contoh. Nah, berikutnya contoh yang lain lah ya. Misalkan diketahui
X kuadrat Y kuadrat min 3XY misalkan, plus 2 ya. Sama dengan 0. Oke. Misalkan ditanyakan tentukan misalkan Y. Nah, sekarang bagaimana kalau turunan kedua ya? Y double aksen 1. Oke. Ya. Tentu saja untuk mendapatkan turunan keduanya ya lakukan pendiferensialan implisit ini ya. Di pertama kita akan dapatkan bahwa d dx dari x kuadrat y kuadrat min 3xy plus 2 sama dengan ddx dari ini. Berarti tetap 0 ya. Kemudian ya kita ikuti lagi nih. Berarti pertama x kuadrat C kita turunkan jadi apa? 2x y kuadrat. Ya. Kemudian berikutnya turunkan y kuadratnya. X kuadrat tetap ya. Turun dari y kuadrat adalah 2y aksen kan ya. Berarti ini jadi 2 kali x kuadrat tetap, x kuadrat y aksen. Kemudian turunan dari ini. Pertama turunkan 3x-nya, min 3, y-nya biarkan. Berikutnya turunkan y-nya. Jadi y aksen kan ya, berarti min 3x y aksen. Turun dari 2 adalah 0 ya. Berarti ini sama dengan 0. Ini adalah persamaan turunan pertamanya kan ya. Nah, yang kita cari kan turunan kedua kan ya. Maka turunkan sekali lagi. Ya, pendiferensialan implisit sekali lagi. ddx dari 2x y kuadrat plus 2x kuadrat y aksen min 3y min 3x y aksen. Ini harus sama dengan 0. Turunkan sekali lagi. Turunan dari 2x adalah 2. Berarti y kuadratnya biarkan. Berikutnya, 2x-nya biarkan. Kalikan dengan turunan dari ini. Berarti apa? 2y aksen kan ya? Kalikan dengan 2, berarti 4 ya. Berarti jadi ini turunkan sini. Jadi 4 ya. Kali x-nya tetap, y-nya jadi turunkan kan y aksen, y kali y aksen. Berikutnya yang ini. Nah, pertama ini biarkan. Nah, ini hati-hati ada 3 ya. U kali V kali W misalkan ya. U kali V kali W. Jadi perkalian 3 fungsi ya. Pertama ini biarkan. Pertama ini turunkan dulu ya. Berarti 4x. Yang 2 ini biarkan. Berarti y aksen. Berikutnya ini biarkan. 2x kuadrat biarkan. Y aksen kita biarkan. Y-nya kita turunkan. Jadi apa? Berarti ditambah 2x kuadrat 2x kuadrat kali turunan dari ini, berarti apa? Y aksen. Ini biarkan Y aksen. Oke. Nah, sekali lagi, karena ada 3, U kali V kali W. Sekarang yang Y aksen yang kita turunkan. Berarti apa? Yang ini kita biarkan ya, 2x kuadrat Y kali, ini Y aksen diturunkan, berarti apa? Y double aksen. Oke. Berikutnya yang ini. Saya pindah sini aja ya. Jadi min apa? Min 3Y aksen, itu kan ya? Min 3Y aksen. Nah, yang ini.
Pertama, X yang diturunkan, berarti min 3 kali Y aksen. Kemudian Y aksennya kita biarkan. Udah kan ya? Berikutnya apa? Yang Y aksen diturunkan. Jadi apa? Y double aksen kan ya? Berarti min 3X kali Y double aksen. Ini sama dengan 0. Oke, ini adalah persamaan turunan pertama yang melibatkan turunan pertama. Ini adalah persamaan yang melibatkan turunan yang kedua. Ya, saya sebutin persamaan 1. Atau ini persamaan awalnya lah, ini 1, persamaan asalnya ya, fungsi asalnya. Ini turunan pertamanya yang melibatkan turunan pertama, ini melibatkan turunan yang kedua. Ya. Nah, karena yang dicari adalah Y aksen pada saat X sama dengan 1, ya double aksennya, pada saat X sama dengan 1. Artinya kita harus tahu dulu, kalau X-nya 1, Y-nya berapa, gitu kan ya? Karena ini melibatkan Y. Demikian pula nanti Y aksennya, gitu kan ya? Jadi, untuk X sama dengan 1, nah, kita masukkan ke persamaan 1 dulu. Ya, jadi persamaan 1 menjadi gimana? Persamaan 1 menjadi X-nya 1, ini 1, berarti kan jadi 1 ya? Tinggal apa? Y kuadrat kan ya? Berarti Y kuadrat min, ingat X-nya 1 berarti 3Y kan ya? Kemudian plus 2 harus sama dengan 0. Nah, ini bisa difaktorkan kan? Jadi apa? Y min 1 dikali dengan Y min 2, gitu kan ya? Sama dengan 0, sehingga dapatkan Y-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2. Jadi nanti ketika X-nya 1, Y-nya bisa 1 dan bisa apa? 2. Gitu kan ya? Ada 2 titik ya. 1,1 dan 1,2. Kemudian, nah ini ingat, perhatikan melibatkan turunan pertama. Jadi kita harus dapatkan dulu turunan pertamanya ya. Nah, untuk X sama dengan 1, Y sama dengan 1. Kita dapatkan turunan pertamanya. Masukkan ke persamaan 2 ya. Persamaan 2 menjadi gimana? 2 dikali X-nya apa? 1 ya. Kali Y-nya 1. 1 kuadrat, gitu kan? Ditambah. Yang ini ya. 2 dikali X-nya 1. 1 kuadrat. Kali Y-nya. Y-nya sudah dapat 1. Baru kali apa? Kali Y aksen. Ya. Kali Y aksen. Min 3Y. 3 kali Y-nya 1. Min 3X Y aksen. Berarti X-nya 1, 3 Y aksen. Berarti 3 kali 1 kali Y aksen harus sama dengan 0. Maka dapatlah Y aksennya. Ini kan berarti 2 ditambah 2Y aksen dikurang 3 dikurang 3Y aksen sama dengan 0. Nah, 2Y aksen dikurang 3Y aksen, berarti mini aksen. Mini aksen kita pindahkan ke ruas kanan. Bayangkan ada ruas kanan, maka 2 dikurangi 3 berarti min 1 ya? Berarti aksennya adalah min 1. Jadi kalau X-nya 1, Y-nya 1, kita dapatkan apa? Kita dapatkan Y aksennya sama dengan min 1. Nah, kita bisa dapatkan dari persamaan 3-nya. Ya. Persamaan 3, masukkan ke sini. Berarti 2 dikali apa? Y pangkat 2. Berarti Y-nya kan 1 tadi ya. 1 pangkat 2 ditambah 4 dikali X-nya 1, Y-nya 1, kali Y aksen. 4 kali 1 kali 1 kali Y aksennya min 1. Gitu. Ini ya. Ditambah 4 kali X-nya 1, Y-nya 1, Y aksennya 1 juga. Ya. Oke. Jadi ini sama dengan ini. Sebenarnya bisa langsung tadi tambahkan 8, tapi nggak masalah ya. Jadi 4 kali 1 kali 1 kali minus 1 ya, plus
2 kali X kuadrat berarti 2 dikali 1 kuadrat, kali Y aksen kali Y aksen. Nah, ya udah kali min 1 kali min 1 berarti kali min 1 pangkat apa? 2 kan ya? Jadi bisa kita jadikan Y aksen dipangkatkan 2. Plus, masih ya ini ya, plus 2 kali X kuadrat berarti 1 kuadrat, Y-nya adalah 1, kemudian kali Y double aksen, min berikutnya nih ya, min 3 kali Y aksen adalah apa? Min 1, min 3 Y aksen lagi, min 3 Y aksen, berarti min 3 dikalikan dengan min 1, min terakhir, min 3 kali X, X-nya 1 kali Y double aksen sama dengan 0. Oke, berarti ini sama saja dengan 2 ditambah ini min 4 ya. Oke, jadi minus 2 minus 4 minus 4 lagi ya. Plus 2 ya ini ya. Plus 2 ya double aksen. Plus 3 ya. Plus 3 min 3 Y double aksen sama dengan 0. Kembali ini 2 Y double aksen min 3 Y double aksen kan berarti Y double aksen ya. Bayangkan ini jadi berada di ruas kanan Y double aksen. Ini kita tinggal proses saja ya. Ini min 2, min 6, min 4 ditambah 6. Min 4 tambah 6 berarti berapa? 2 ya. Jadi Y double aksen itu 2. Kita boleh ini berarti Y double aksen di titik X sama dengan 1 adalah 2. Ya. Ini juga sebenarnya kan sama saja dengan Y double aksen di titik 1 sama dengan min 1. Oke. Nah, ingat ini baru yang pertama ketika apa? Ketika X-nya 1 dan Y-nya 1. Nah, kalian coba cari untuk apa? Untuk bagaimana nanti bagaimana jika X sama dengan 1, Y sama dengan 2. Nah, bagaimana Y double aksen 1? Tinggal ulangi proses yang ini. Oke? Nah, itu saya sisakan untuk kalian coba ya. Jadi ini baru masukkan 1 ya. Untuk X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1. Untuk X sama dengan 2, Y sama dengan 2, cari lagi berapa Y aksennya. Lalu berikutnya dapatlah berapakah Y double aksennya. Oke? Sementara saya cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.